Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sofia Aprilian. Hari ini kita akan ngobrol nih dengan narasumber kita, yaitu Mas Ilham. Halo Mas Ilham. Halo Mas Sofi. Ya, silakan Mas untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih kepada Mas Sofi telah mengundang saya sebagai narasumber untuk datang ke podcast industrial ini yang sangat menarik. Sebelum kita memulai podcast saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ilham Asari, asal tinggal saya di Jakarta, dan saya sebagai pengamat pengamat karyawan sering mengamati atau sebagai pengkritik lah. Oke, mungkin itu sih perkenalan dari saya. Bisa dilanjut? Baik, menarik sekali ya. Baik, topik yang akan kita bahas yaitu tentang keluh kesah karyawan. Nah, untuk awalan saya mau nanya nih Mas. Ya Mas Sofi, kayaknya seru banget nanya. Oke, apa yang harus dilakukan jika keluhan karyawan belum mendapatkan perhatian dari perusahaan nih Mas? Keluhan mengenai keluhan. Biasanya yang terjadi keluh karyawan itu, keluh kesah karyawan itu bisa terjadi kan biasanya karena gaji karyawan kecil. Kita tahu ada di sebuah berita bahwa dalam 7 karyawan Damri mendapat gaji yang sangat kecil, tetapi dalam pekerjaan yang sangat berat. Oke, mungkin itu ya tadi yang saya bilang, gaji. Yang kedua mungkin jam kerja yang terlalu berat, yang seharusnya pemerintah menetapkan jam kerja 8 jam, tapi banyak dari karyawan yang bekerja 12 jam, lebih dari 8 jam. Nah, mungkin mengenai keluh kesah ini, saya berpendapat bahwa seharusnya memang karyawan diberikan suatu hal yang baik mengenai pekerjaannya, mengenai jam kerja ataupun gajinya. Tapi kan terkadang karyawan juga sama itu dalam menanggapi itu. Tapi cara karyawan itu dalam menanggapi keluh kesah itu dengan cara yang bersifat kadang anarkis, agresif gitu terhadap perusahaan. Seharusnya kan ada yang namanya serikat buruh ya, yang menjadi wadah bagi para karyawan dan para buruh dalam bekerja. Nah, seharusnya seorang karyawan nih membuat suatu perencanaan oleh buruh gitu, membuat suatu surat dengan aduan atau keluh kesah mengenai perusahaan tersebut. Mungkin itu sih yang bisa saya jawab mengenai kesah terhadap karyawan tersebut. Menarik juga ya Mas. Baik nih Mas, lanjut ya. Apa dampaknya jika keluhan karyawan tidak ditangani dengan baik oleh perusahaan? Banyak nih kan ya Mas, gimana gitu? Jadi saya bilang banyak ya mengenai kalau tidak bisa ditanggapi ya, atau perhatian karyawan tidak bisa dipenuhi oleh karyawannya. Mungkin yang tadi saya bilang tuh, karyawan juga akan perusahaan juga akan merasa ruginya dalam arti nanti mungkin banyak karyawan yang banyak mogok kerja ataupun bersifat anarkis yang merusak fasilitas perusahaan. Nah, dari itu harusnya sebuah perusahaan mungkin juga perusahaan juga bisa gitu menggunakan wadah kritik terhadap perusahaan oleh karyawan gitu. Nah, mungkin juga kalau sebagai karyawan itu juga dia pasti rugi gitu kan. Mungkin karena dia mau kerja, mungkin bisa bersifat anarkis, mungkin bisa masuk pidana dan juga bisa dikeluarkan dari perusahaan sehingga dia tidak bekerja lagi. Mungkin dari jadi gini, dalam suatu hubungan, ketika hubungan tersebut bersifat negatif, maka mungkin dua-duanya itu akan mengalami kerugian, baik perusahaan ataupun karyawan. Mungkin seperti itu sih. Lanjut nih Mas ya. Apa yang bisa dilakukan perusahaan untuk mengatasi keluhan karyawan yang belum mendapatkan perhatian? Banyak ya yang saya dapat, mungkin yang saya mengamati gitu ya. Kadang juga perusahaan itu kurang peduli terhadap karyawannya. Bisa dibilang tuh anti kritik. Jadi perusahaan ini sangat otoritas, kekuasaannya itu sepenuhnya dipegang oleh perusahaan. Sama sih juga perusahaan dan kita sebagai negara demokratik juga perusahaan menerapkan gitu ya, atau membuat lah gitu suatu kritik bagi perusahaan atau kritik itu kan itu juga bersifat negatif,
tapi kritik yang bersifat inovatif yang membuat perusahaan juga maju. Bersifat jadi menurut saya perusahaan menyediakan itu wadah bagi karyawan untuk dapat mengkritik perusahaan, baik keluh kesah karyawan mengenai gaji, tadi yang jam kerja ataupun sebagainya. Mungkin itu sih. Ya, baik Mas, betul sekali ya Mas Ilham. Jadi intinya untuk jangan mengabaikan keluhan karyawan gitu ya Mas. Betul, Mbak. Dengan memberikan perhatian lebih pada masalah dari kesah karyawan, jadi maka setiap karyawan akan merasa dihargai gitu ya Mas ya. Harga itu penting sih. Suatu hubungan atau suatu komunikasi dalam menjalin hubungan pasti perlu menghargai. Ya, dengan begitu setiap karyawan akan lebih semangat dalam bekerja ya Mas ya. Baik teman-teman, hari ini seru sekali. Terima kasih buat Mas Ilham telah meluangkan waktunya di podcast kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.